Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Benarkah bahwa setelah gagal nyagup, Anies Rashid Baswedan ini mau bikin partai baru? Sehingga pada akhirnya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS harus ketar-ketir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, nama Anies Baswedan memang tidak ada dalam Pilgub di tahun 2024 ini. Meskipun memiliki elektabilitas yang sangat tinggi di DKI Jakarta, juga sempat disebut akan maju di Pilgub Jawa Barat. Tetapi sampai detik-detik terakhir masa pendaftaran paslon Pilkada 2024 yang diterima oleh KPU, nama ex-gubernur DKI Jakarta itu tidak ada juga di sana. Berbagai reaksi pun muncul sebagai respons atas kegagalan Anies Baswedan maju di Pilkada 2024 ini. Ada yang sampai menyalahkan PDI Perjuangan karena dianggap ngeprank Anies Rashid Baswedan. Tapi akhirnya tidak jadi mengusung orang ini. Ada pula yang menganggap bahwa kesalahan itu justru ada pada partai koalisi pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang lalu. Yang kali ini justru mengabaikan Anies karena tergiur untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju alias Kim Plus. Pilkada tanpa Bapak Anies Rashid Baswedan memang kurang seru sih. Karena kita bisa kehilangan hiburan. Seperti ketika masa kampanye Pilgub di Jakarta pada tahun 2017 silam. Ditambah 5 tahun ketika Anies Rashid Baswedan ini memimpin di DKI Jakarta. Ada saja hiburan yang bisa disuguhkan karena orang ini memang kurang cakap dalam bekerja. Meskipun kudu diakui, dia cukup jago dalam mengolah kata-kata. Dari yang bikin garu-garu kepala sampai mengerunyitkan dahi kita, sampai pula yang membawa terbang ke awan-awan karena tiupan angin surga yang dihembuskan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Kita pun tak bisa lagi menyaksikan rematch Anies Baswedan versus Ahok. Karena nama yang kedua ini pun tidak maju dalam pilkada di tahun 2024 ini. Dua nama yang disebut memiliki elektabilitas paling tinggi itu akhirnya harus mengambil peran lain. Kalaupun masih ingin mengambil bagian dalam pilkada
di tahun 2024 ini. Basuki Cahayapurnama alias Ahok sih masih mendingan. Karena sebagai kader PDI Perjuangan, dia masih bisa menjadi juru kampanye paslon tertentu di banyak daerah sesuai dengan penugasan dari Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Benteng Bermoncong Putih itu. Namun Anies Rashid Baswedan malah terancam menganggur total karena dia tidak terhitung sebagai kader partai manapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, maklum saja, Anies Rashid Baswedan memang kayak kutuk loncat, di mana dia akan selalu melihat ada kesempatan untuk diusung, maka akan merapat ke sana, tetapi tidak mau masuk menjadi kader partai tersebut. Nah, kabar yang berembus kemudian adalah munculnya keinginan dari Bapak Anies Rashid Baswedan untuk membentuk partai politik baru di Indonesia. Ya, bagi saya sih boleh-boleh saja sih selama ada keinginan seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa membentuk partai baru bukanlah perkara yang mudah. Apalagi kalau tidak ada dukungan politik dan finansial yang kuat. Soal dukungan politik, paling nanti ya, Anies Rashid Baswedan ini akan berharap pada dukungan kader-kader PKS yang selama ini menjadi fans berat dari Bapak Anies Rashid Baswedan dalam berbagai kontestasi politik. Malah bukan tidak mungkin nanti akan muncul gejolak di internal PKS, yang mana jika mereka tidak hati-hati, maka bukan tidak mungkin kursi ketua umum partai ini bisa menjadi incaran jangka panjang dari Bapak Anies Rashid Baswedan menuju Pilpres di tahun 2024 nanti. Pertanyaan saya, akankah prediksi di atas terjadi? Kita tunggu saja bersama-sama kelanjutan drama politik dari Bapak Anies Rashid Baswedan bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera ini. Ya, itulah sosok Bapak Anies Rashid Baswedan yang sesungguhnya, pribadi yang oportunis. Di mana ada keuntungan, di sanalah Bapak Anies Rashid Baswedan pasti akan nimbrung. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.